Kalau sebenarnya kan kalau dia sanitary landscape kan bau manual tujuan ini. Ini tema bau manual. Masih tarik terus. Ini ada pos ya. Langsung naik. Ya, standby kasih baru tarik. Ini langsung maju sih nanti harta tarik sampai. Enggak dikaki langsung. Oh. Harus bau manual. Kayak kedok. Bodam. Hanya langsung maju ya tiga. Harta tarik gerobak ke sampah. Dia tidak dikagelang hanya tengah. Oh iya. Ayo penuh. Macam no siap. Karena ambil kayak iya. Kayaknya kan putaran kita itu nggak usah kira. Ya baru naik kami tarik. Iya. Nah, tahun kita kan sekolah turun dan masuk pinggir sini. Berat beban di TPA karena tidak ada pemilahan dari rumah tangga tuh. Rumah tangga tidak ada pemilahan, kemudian tidak ada juga tempat sampah komunal di RT RW kan. Sebenarnya kalau pemilahan dari rumah tangga terus nanti sampai di TPS sementara, tempat pembuangan sementara dipilah lagi, ya kan makin kecil ke sininya. Jadi di sini ya betul-betul hanya yang memang tidak bisa diolah lagi, ya, jadi yang sedikit bebannya. Tapi ya kita kan tidak punya budaya itu, dan karena itu saya kira kebiasaan itu yang akan kita mulai nanti, artinya pemilahan dari tingkat rumah tangga. Pemilahan dari tingkat rumah tangga, kemudian TPS komunal, TPS yang menghimpun katakan 2-3 RW jadi satu, jadi pemilahan lagi di situ dan pengolahan, sehingga jumlah sampah yang masuk ke sini juga makin berkurang. Nah, di sini kan ini persoalan kita di sini, dan ini rupanya dari dulu tidak terselesaikan adalah prosesnya. Proses ini kan kalau kita lihat ini kan open dumping di sistemnya. Sementara harusnya kalau melihat situasi ini kemudian kebutuhan kita, harusnya kita masuk ke landfill sudah. Ya. Masuk ke landfill. Sanitary landfill akan baik saya kira. Dan itu tinggal tambahkan dengan saya kira perlu alat berat di sini. Nah, kalau landfill itu artinya sampah, kuruk tanah masuk, padat, sampah lagi, tanah lagi, sampah lagi, tanah lagi gitu. Ya. Memang sepintas kan kalau kita lihat ini satu penyakit, kedua uang terbuang percuma. Jadi bagaimana ini kan uang semuanya. Ya. Plastik, kertas, botol, uang semua. Ya. Apalagi dengan kondisi begini tadi saya tanya, semua masih manual semua. Akhirnya sampah kalau harus diurut ke sana, kalau dibuang ke sana itu manual. Hari ini masih manual. Yang ini bisa menghasilkan uang kira-kira? Iya banyak. Iya. Saya kira itu semua uang menurut saya. Karena plastik sampah, plastik kertas, masih ada besi juga. Saya kira kita fokusnya memang pertama memang lingkungan kalau di sini, karena kita lihat ini kan kebun masyarakat, tanah milik masyarakat. Ini sudah banyak komplain mengenai pencemaran kondisi lingkungan di sini, pengertian kemudian udara, pencemaran udara. Ya, yang kita takut ini pencemaran air tanah. Nah, itu yang kita takut, pencemaran air tanah. 2019 awal itu Pak Heri ada KLB Muntaber. Mana? Ya, 2019 awal. Ya, kan. Nampak dari sini. Itu datanya di Pustuk. Ya. Saya pikir ini yang jadi perhatian ke depan, ya bukan semata-mata untuk kepentingan politik, tapi ini memang sudah urgent untuk ditangani, sangat penting untuk ditangani. Ya, saya kira saatnya pemerintah juga ya membelanjakan uang lebih banyak untuk
sarana-prasarana persampahan ini. Jangan dianggap sebelah mata lagi masuk persampahan, dan teknologi saya kira penting masuk. Teknologi masuk. Selama kita masih mau dengan manual terus, saya kira akan sulit. Tapi di atas semuanya menurut saya analisa dan penanganan dari hulu ke hilir. Ya, dari hulunya itu di rumah tangga, tingkat rumah tangga, pemilahan di tingkat rumah tangga, organik non organik, kemudian di hilirnya itu yang di TPA ini. Dan saya kira kita juga akan akan ada banyak kelompok yang bekerja untuk persampahan di Manggarai nanti. Akan ada banyak kelompok universitas, beberapa universitas swasta, beberapa LSM nasional ini sudah membangun komunikasi dengan kami untuk pengelolaan persampahan di Manggarai. Tapi saya kira ini kerja kolaboratif untuk menangani persampahan. Apa itu ekobrik? Iya, sebagian besar juga sampah plastik. Iya. Dan dalam sampah plastik kita sediakan botol untuk pengurangan sampah plastik. Plastiknya kita taruh dalam ini, yang hasil menggunakan tongkat ini. Ditumbuk sampai semua betul-betul padat dalam botol tersebut. Ini sebagai pengurangan sampah plastik yang sedang berjalan sampai berkok. Iya, lipat ke sini, pokoknya sampai full nanti. Ini bisa dibuat kayak karya seni begitu kan. Bisa buat kursi atau misalnya kita nanti buat bingkai itu bisa dari sini. Iya. Ini kasih padat ini. Kasih padat. Ini salah satu tujuan untuk mengurangi penyebaran sampah plastik yang berserakan. Jadi kita kasih masuk ke dalam botol untuk mengurangi itu. Nih. Tahun 2010 terakhir musim. Nah, ini dia dari sana. Terima kasih. Nah, kita datang ke sini juga kenapa bawa anak muda di sini? Karena anak muda itu punya potensi yang sangat bagus, apalagi untuk mengelola sampah. Nah, kita sebagai anak muda melihat ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi anak muda di sini. Terus bagaimana dia menjadi hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan, kakak, itu adalah kami kepengen bangun bank sampah di sini. Kenapa? Karena itu bisa untuk kami punya pekerjaan juga. Kami bisa minimalisir sampah di kota, di sekitarnya kami, menjadi hal yang bermanfaat untuk kami. Jadi tidak terbuang percuma. Dan juga sampahnya itu juga masih bisa diolah lagi untuk menghasilkan sesuatu, gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Siap. Kebetulan kami semua yang ada di Jakarta ini rata-rata habis 5 hari. Dan ini masalah sangat berserakan. Penyakit yang membawa umur kami sampai tidak bagaimana ya, selanjutnya hidup kami.
Datang lakukan pernah pergi remote, mungkin Pak tahu juga. Masuk dia berharap langsung dengan publikasi. Tapi apa dia katakan? Bukannya bicara berkeluarga, melainkan bicara tentang undang-undang. Kali masyarakat yang tidak tahu undang-undang, seperti apa undang-undang itu? Yang kerja lagi terhadap sampah-sampah yang ada di sini. Saya juga berdoa, kami berdoa semua akan sukses semua. Tapi satu pertanyaan, kalau minta lebih waktu Pak kira-kira apa yang Pak buat untuk sekali lagi selamat siang untuk semua, untuk mama sekalian, teman-teman muda, perempuan bangkit, kemudian dari KFC dan lain-lain. Tadi saya sudah lihat semuanya, meskipun belum secara penuh, tapi saya kira persoalan potensi ini harus ditangani dari dulu ke hulu itu, artinya hulunya ini di produsen sampah itu rumah tangga. Jadi di rumah tangga masing-masing, dan itu yang akan kita kampanyekan nanti. Yang kita kampanyekan adalah pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Ketika terjadi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga di masing-masing rumah, maka ada sampah yang bisa digunakan atau didaur ulang, ada yang sampah bisa digunakan kembali, misalnya kertas, plastik. Jadi itu masih bisa dipakai kembali atau digunakan untuk hal lain. Jadi kemudian karena sudah berkurang dari sumber awal, tentu beban ke berikutnya juga akan berkurang. Karena itu kita juga akan mulai dengan di luar rumah tangga, kita akan mulai dengan tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara itu untuk tingkat 3 atau 4 RW jadi 1 TPS. 2, 3, 4 RW 1 TPS. Jadi kita akan buat itu untuk kota Rute. Jadi kemudian di TPS ini kemudian akan dipilah lagi dari mana yang masih bisa dipakai lagi, sehingga hasil akhirnya adalah sampah yang dibawa ke TPA akan menjadi sangat sedikit. Hingga beban kita di TPA menjadi sangat sedikit. Tapi kemudian penanganan di TPA seperti apa? Jadi kalau hulunya itu di rumah tangga, hilirnya itu di TPA, hilir di TPA. Nah, di TPA ini sayangnya kita belum punya masih menangani dengan kondisi seadanya. Kondisi seadanya artinya seperti yang sekarang, pendamping. Pendamping itu artinya dibuang saja. Timbul. Padahal di mana-mana di kita di Indonesia, kota-kota kecil, kota-kota sedang sudah pakai landfill, sudah pakai metode landfill. Jadi bisa sanitary landfill. Kalau landfill itu artinya sampah, kemudian di atasnya tanah, kasih padat, lalu sampah lagi, tanah lagi, padat lagi. Artinya apa? Artinya untuk di sini memang tidak harus ada alat berat. Artinya itu berarti ada tambahan. Memang tambahan biaya, tapi tambahan biaya untuk alat berat itu saya kira masih bisa ditanggung oleh pemerintah untuk menghasilkan TPA yang baik, yang sehat ya, yang sehat. Kalau dengan landfill saya kira akan lebih sehat. Kemudian yang berikut untuk di TPA saya kira yang paling penting adalah membuka peluang untuk masyarakat di sekitar TPA. Yang paling penting itu sehatnya di TPA. Kalau sehatnya sudah dapat, baru kita ngomong soal lapangan kerja, manfaatnya di dalam. Manfaatnya di dalam seperti apa. Kemudian yang ketiga, tidak bisa tidak memang ada perlakuan khusus untuk masyarakat di sekitar TPA. Perlakuan khusus itu apa? Pemeriksaan kesehatan, pengobatan. Saya kira itu akan kita akan jalankan karena memang ini untuk masyarakat sekitar TPA khusus
Dan saya kira masyarakat Kota Ruteng dan masyarakat Manggarai itu berarti kalau ada perlakuan khusus itu untuk masyarakat sekitar sini. Kenapa? Karena semua orang Ruteng itu buang sampah di sini. Jadi khusus perlakuan khusus di sini itu dalam pengertian bahwa sisi kesehatannya, sisi bantuan sosialnya saya kira akan lebih diperhatikan untuk desa Bokso. Jadi bisa tidak itu apa? Itu koingan sendiri aktor jadi dan itu apa yang itu? Betul, ya korban besar. Lelok yang main itu, setan, kita pun, karena tiap hari kan? Iya. Satu udara kemarin keluar, yang kedua kita belum tahu. Jadi penanganan persampahan di Kota Ruteng sampai dengan TPA nanti kita akan tangani dari hulu ke hilir. Kemudian ini kerja kolaboratif, kerja bersama. Ada beberapa lembaga swasta, lembaga pendidikan, universitas yang sudah mengajukan beberapa usulan untuk kerjasama penanganan sampah Kota Ruteng ke depan. Budget nomor sebagai kaum milenial, kesannya untuk anak muda zaman sekarang, ayo kita bekerja sama-sama, kita bangun Manggarai yang lebih cantik, lebih indah, dan sampah-sampah yang ada di Manggarai itu bisa diatasi, dan karena adanya anak muda yang bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin ada kepentingan kami. Semoga kedepannya yang kami kaum milenial bisa bekerja sama baik dengan pemerintah untuk mengatasi sampah yang sedang merabak di Manggarai. Semoga Manggarai kedepannya lebih cantik. Semoga perubahan betul-betul dibawa oleh paket H2M.